Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam Pak Anggi. Gimana kabarnya Pak Anggi? Alhamdulillah Pak Alfi sehat. Gimana Pak Alfi sendiri kabarnya? Saya sehat nih Pak Anggi, alhamdulillah. Gimana Iya, Pak Anggi? Kalau lama boleh ya tahu? kita tidak ketemu Pak Alfi. Iya, lama Iya, sekali. ini Sudah. Pak, saya tuh mau cerita. Ngomong-ngomong Pak Alfi punya waktu Pak? Ya, mangga Pak Anggi. Mengganggu nggak nih? Takutnya mengganggu. Aman-aman Pak. Silakan Pak, Bapak Baik. mau menceritakan apa nih? Jadi tujuan saya menghubungi Pak Alfi ini di kelas saya, di kelas 5 ini ada permasalahan Pak. Permasalahannya itu banyak anak-anak yang seperti menyepelekan tugas-tugas Pak. Banyak anak-anak itu yang tidak mengumpulkan PR, tidak mengumpulkan tugas seperti itu Pak. Padahal tugas itu kan sangat pentingnya sebagai penunjang nilai mereka. Saya juga sudah menjelaskan, saya juga sudah apa namanya memberi teguran, tetapi sepertinya teguran ini tuh dianggap mereka tuh angin lalu gitu Pak. Saya juga tadinya ingin menerapkan hukuman, cuman kan sekarang itu kita tidak boleh Pak menerapkan hukuman terhadap eh, masalah-masalah itu gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Baik-baik Pak Anggi. Jadi kiranya apa yang bisa saya bantu nih Pak Anggi? Dan yang Pak Anggi harapkan nih dari hasil pembicaraan kita ini, coaching kita ini akan menghasilkan apa gitu? Saya mau tahu dulu nih. Ya, saya sih pengennya menghasilkan solusi nih Pak dari Bapak gitu terkait dengan permasalahan saya gitu terkait dengan apa ya masalah yang di kelas saya hadapi gitu loh Pak. Jadi saya dapat solusi gitu terkait hal ini. Baik Pak Anggi, semoga kita dapat memecahkan masalah ini ya Pak Anggi ya. Dan Betul. tentunya mendapatkan solusi-solusi yang Pak Anggi bisa ambil nih. Atau kiranya kemampuan-kemampuan Pak Anggi yang sudah dilakukan ini dapat dimaksimalkan gitu ya Pak Anggi ya. Siap Nah, Pak. kira-kira menurut Pak Anggi ini apa sih yang menyebabkan siswa-siswa tersebut itu berbuat seperti itu gitu Pak? Kalau saya analisis Pak, anak-anak itu nganggapnya itu PR tuh susah, kemudian PR tuh apa ya, jadi dianggapnya tuh kayak nggak penting gitu Pak. Padahal saya udah tekankan agar PR tugas itu dikerjakan. Nah anak-anak tuh katanya tuh nggak lupa Pak gitu, nggak inget Pak. Ada aja alasan-alasan dari mereka tuh Pak yang saya juga heran gitu kenapa gitu mereka tuh seperti itu gitu alasannya itu katanya PR-nya susah kemudian alasan lain juga ya nggak ada waktu buat ngerjakan ada yang bilangnya ketiduran dan sebagainya gitu Pak padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak kan di kelas saya itu ada keyakinan kelas tuh Pak saya sudah ingatkan nih coba kamu baca keyakinan kelas lagi ya mereka tuh jadi seolah-olah keyakinan kelas tuh hanya apa ya hanya udahlah gitu cuma sebatas tulisan yang ditempel mungkin Pak begitu Pak. Baik ya Pak Anggi ya. Jadi permasalahannya memang siswa ini terkadang menyepelekan PR ya Pak Anggi ya. Betul Pak betul padahal saya juga sudah mengingatkan bahwa PR ini sangat penting gitu kan bagi tambahan nilai mereka juga gitu terus kalau kamu mengerjakan PR itu kan tandanya tadi malamnya tuh kamu tuh belajar gitu saya juga ke anak-anak sudah menekankan bapak itu tidak butuh nilai kamu harus sekian tidak yang penting kamu nilai nol juga asalkan kamu sudah mengerjakan bagi bapak itu sudah senang gitu. Baik Pak Anggi, saya mau tahu nih Pak Anggi ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi dijelaskan Pak Anggi? Iya, untuk mengatasi masalah tadi, saya yang sudah saya lakukan ya Pak, yang sudah Ya. saya lakukan itu diantaranya saya sudah melakukan yang namanya
sudah mereka buat. Bahkan saya juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi Pak, tetapi sepertinya ini belum cukup gitu untuk mengatasi hal-hal yang sedang saya hadapi gitu loh Pak. Sedangkan saya juga sudah bertanya kepada rekan-rekan kalau saya menggunakan hukuman atau konsekuensi itu bagaimana. Ternyata kata mereka kalau bisa jangan Pak. Nah itu Pak, saya tuh masih bingungnya di situ gitu loh. Baik, baik, Pak Anggi. Saya mau tahu nih Pak Anggi, dalam keyakinan kelas tersebut, jika siswa ini tidak mengerjakan PR, apakah ada apa ya, ibaratnya punishment gitu? Sebetulnya punishmentnya itu paling tidak dapat nilai itu Pak. Oh, Jadi mereka tuh seperti apa ya? Kalau dulu-dulu mungkin ya, dulu-dulu sebelum ada aturan itu ya kadang ketika yang tidak mengerjakan PR tuh suruh lari, ah, suruh membersihkan WC gitu. Saya juga sudah mencoba Pak satu kali gitu. Tapi anak tuh malah menyepelekan, ah paling juga ngerjain PR hukumannya cuma nyuci WC, ah paling juga paling lari-lari 3 keliling gitu Pak yang sudah pernah saya lakukan gitu, dan itu oh, pernah ketahuan oleh guru dan oleh kepala sekolah, katanya Pak kalau bisa jangan seperti itu gitu loh. Makanya kan saya gunakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi Pak, tetapi ternyata itu pun tidak cukup Pak gitu. Oke Pak Anggi, apakah ada keinginan Pak Anggi untuk berkolaborasi atau diskusi dengan orang tua atau pihak-pihak sekolah terkait masalah-masalah ini, Pak? Baik Pak, sebetulnya kalau diskusi sudah sering saya bahas ya. Kalau dengan orang tua itu kan kita ada paguyuban. Saya juga sering di-share gitu ke orang tua tuh. Mohon mama, mama, bapak ibu, anak-anaknya dipantau hari ini ada PR. Cuma iya Pak, iya Pak, iya Pak gitu. Tetapi masih ada aja yang mengerjakan. Bahkan ketika saya pernah memotret siswa yang tidak mengerjakan PR, mereka itu bilangnya, udah Pak gimana baiknya Bapak aja lah gitu. Kita mah udah nitip gitu. Jadi Loh, di rumahnya juga kita udah maksimal, udah suruh ngerjain gitu kan. Gitu, Pak. Nah, kalau di komunitas praktisi, kata komunitas praktisi, coba Pak Anggi menerapkan pembelajaran diferensiasi. Barangkali PR-nya jangan diseragamkan, dibedakan. Nah, mungkin rencana yang akan saya buat yaitu Pak, tentang pembelajaran pendiferensiasi terutama dalam penugasan gitu, Pak. baik Pak Anggi ya. Sebenarnya menurut saya yang Pak Anggi lakukan itu ya sudah cukup bagus ya. Mungkin bisa ditambah lagi nanti dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Tentunya yang terintegrasi dengan itu kompetensi sosial dan emosionalnya. Nah, yang saya mau tahu nih Pak Anggi, kemudian soal output, bagaimana hasilnya tuh Pak? Oh, Setelah Bapak tadi melakukan, apa ya, ibaratnya asesmen dari masalah-masalah yang sudah Bapak hadapi itu. ya, kalau saya harap outputnya ya anak ini mau mengerjakan PR semua gitu Pak. Jadi saya tidak target ke asesmen dulu, tapi saya lebih target ke tanggung jawab si anak dulu untuk mau mengerjakan tugas gitu loh Pak. Itu yang Hmm, target saya ingin capai. baik Pak Anggi ya. Mungkin dengan karakter siswa yang berbeda-beda juga ya. Betul. Ya, Oh, ya di komunitas praktisi itu saya mendapat ilmu baru Pak tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi dikira saya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang membeda-bedakan, tetapi ternyata tidak. Jadi iya. pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang ditargetkan supaya tujuan yang ingin kita capai itu tercapai gitu. Nah, salah satu kendala ketika saya menerapkan pembelajaran kemudian mengasih PR ke anak itu, saya menyeragamkan PR gitu loh Pak. Nah mungkin itu kesalahan saya gitu kata setelah saya telusuri tuh, makanya saya mau nyoba nih, ada teman-teman rekan guru di komunitas praktisi ini, coba Pak ada pembelajaran diferensiasi, dikasih tugasnya itu kalau bisa berjenjang gitu, jadi jangan disamaratakan. Jadi coba udah dikasih tugas yang seperti itu,
Saya yang buat nih Pak, saya menentukan. Nah, lain kali coba Pak Anggi kasih tugasnya, Pak Anggi bikin apa namanya, kalau ini tuh bikin option-optionnya, ya Mhm. misalkan ada 6 atau 7 tugas, biarkan si anak yang memilih gitu. Mungkin itu Pak yang akan saya coba untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi ini. Baik, Pak. Iya, jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini, siswa ini akan menghasilkan produk-produk yang berbeda-beda ya, Pak Anggi ya, Betul, bahkan sesuai bukan, dengan kebutuhan betul, siswa. betul. Bahkan juga cuman bukan sebuah produk sih, Pak. Terkait PR juga ya, mungkin Hmm. akan saya bedakan gitu. Jadi mereka tuh suruh milih gitu loh. Tapi tetap dari PR-PR yang saya akan saya kasihkan itu mencakup tujuan yang akan saya capai gitu. Nah, menurut Pak Alfi pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan ini apakah sudah sesuai gitu? Apakah nanti akan cocok untuk anak-anak saya gitu loh Pak? Bagaimana tanggapan Pak Alfi? Eh, Tentunya dilihat dulu ya Pak Anggi ya, dari kebutuhan masing-masing siswa ya. Nah, kemudian Pak Anggi melakukan pembelajaran diferensi dengan model, tentunya dengan media belajar juga yang menarik, sehingga siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dan mengerjakan PR tentunya. Nah, PR tersebut bisa divariasikan, agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa. Kan ada yang kinestetik, ada yang visual dan audiovisual gitu Pak Anggi. Jadi saya mau nanya, menurut Pak Anggi, rencana Bapak selanjutnya kira-kira ada lagi nggak selain pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya mungkin ya Pak, kalau misalkan dari diferensiasi ini tidak berhasil, ya mungkin saya akan mencoba yang namanya tadi konsekuensi gitu. Walaupun memang itu kurang baik secara akademis gitu ya, yang namanya hukuman pasti menyakiti ya Pak. Tetapi setelah saya telusuri lagi, mungkin ini adalah cara terakhir Pak, ketika anak ini masih tetap gitu, atau mungkin saya akan panggil orang tuanya Pak, terkait terkait hal ini gitu. Ini anak ini udah sering banget nih nggak ngerjain tugas, padahal tugasnya udah suruh pilih, dia yang milih gitu. Artinya eh, orang tua yang memiliki framing bahwa saya mau udah nitip ke bapak, sok mau diapakan, mau diinikan, terserah bapak. Nah, akan saya jelaskan lagi gitu. Jadi mereka pun memang sih Pak, ketika saya kasih hukuman, kasarnya kasih hukuman fisik juga, mereka tuh tidak tidak marah, malah mereka tuh bersyukur, mendukung gitu. Iya Pak, sama saya nggak nurut, udahlah gimana sama bapak aja gitu. Ya mungkin itu Pak. Yang kemudian saya juga akan berkolaborasi mungkin ya Pak dengan guru agama, agar guru agama ini menyisipkan eh, materi yang disampaikan ini dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Lalu juga saya akan berkolaborasi juga dengan guru PJOK gitu. Kemudian juga mungkin saya akan membuat survei apa, barangkali mereka tuh tidak suka dengan saya gitu, atau mereka tuh ingin gurunya diganti atau seperti apa, ya mungkin itu Pak yang akan saya lakukan ketika pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan ini ternyata hasilnya tidak maksimal gitu. Oh iya iya Pak Anggi, luar biasa Pak Anggi. Ya, biasanya itu kalau siswa ini jika melanggar aturan gitu ya, Betul, kita kemudian nanti akan melaporkan kepada orang tua gitu. betul. Terkadang siswa ini harusnya merasa agak malu atau takut ya dengan Iya. orang, tapi ini tidak ya. Iya, Luar Pak. biasa. Bahkan siswa ini kadang bilang ke saya tuh, saya laporin nih ke orang tua kamu nih, kamu tuh begini-begini." Malah siswa tuh, "Ya silahkan Pak, bapak sayanya aja udah tahu saya bandel. Nah, Oh, silakan aja Pak, mama saya aja udah tahu saya ini bandel." Gitu. Jadi, ya kadang saya bingungnya itu di situ gitu loh Pak. Saya juga sampaikan ke Pak Kepala Sekolah, Pak kalau anak kayak gini kita keluarkan aja gimana lah Pak gitu, daripada mengambilnya. Kata kepala sekolah, jangan Pak gitu, ibaratnya kita tidak boleh mengeluarkan siswa apalagi alasannya alasan yang begini gitu loh. Nah itu Pak. mungkin Pak Anggi bisa melakukan restitusi juga tapi terhadap
orang tuanya nih Pak, dari Ya, tingkah laku anak ini. ya mungkin saja Pak, karena saya juga ketika bercerita kepada mereka tuh yang sebagian anak-anak yang tidak mengerjakan PR ini, ya mereka sebetulnya sudah mengasih tahu, sudah kasarnya ya kalau dikerasin mah dikerasin gitu. Cuman anaknya nih memang ketabiat anak gitu kan, seperti itu gitu. Ya mungkin saya ke orang tua Pak pernah sampai saya sampaikan, ya udah Bu kita sama-sama berdoa Bu gitu kan. Yang menciptakan anak ini kan Tuhan, kita sama-sama, Ibu mendoakan di rumah, saya mendoakan di sini gitu. Ya seperti itu Pak. Mungkin kalau pendekatan saya dengan orang tua gitu. Bahkan ada orang tua yang sebenarnya orang tuanya yang merasa malu gitu, merasa malu, aduh saya dipanggil lagi kenapa Pak, anak sayanya bikin masalah apa gitu, ibu anak ibu PR sering banget gak dikerjain, kenapa gitu. Ya Pak katanya susah, katanya PR-nya ini, sedangkan saya juga kan ibaratnya orang tani, orang buruh Pak, nggak ngerti soal gitu kan, mau membantu juga bingung, ya saya udah kasih solusi ke anak itu, silakan tanya ke yang ngerti, silakan tanya ke teman, silakan tanya ke yang lain gitu. Tapi ya seperti itu Pak anak-anaknya, bahkan saya juga dikasih kebebasan mau lihat HP, lihat Google silahkan, bahkan kata orang tua itu kalau pegang HP nyari materinya sebentar, sisanya buat main games. Jadi sama orang tua kan diambil lagi si HP itu, takutnya anaknya kecanduan gitu Pak. Subhanallah sekali ya Pak ya. Nah, sebenarnya langkah penyelesaian yang Bapak sudah lakukan ini menurut saya sudah sangat bagus gitu. Saya setuju dengan ide Pak Anggi ini sebenarnya. Cuma memang butuh rencana yang sampai kapan nih Pak Anggi untuk mengubah masalah ini gitu. Anak ini bisa berubah. Iya, kalau untuk target waktu saya juga sebetulnya tidak bisa menentukan ya Pak. Tapi saya target ini setelah saya terapkan diferensiasi nanti, ya minimal 3 bulan lah ada perubahan, ada pengurangan jumlah siswa yang tidak mengerjakan tugas gitu kan, yang tadinya mungkin 100 ya tinggal 50 di 3 bulan pertama, di 3 bulan keduanya ya syukur-syukur habis gitu. Ya ada target, tapi saya targetkan itu ya tadi Pak, yang saya targetkan itu yang penting anak mengerjakan tugas dulu Pak, gitu. Masalah benar salah itu kan urusan lain gitu, tetapi saya menghargai usaha mereka gitu loh Pak. Mungkin itu Pak yang target saya akan saya capai gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak Anggi ya. Nah, kemudian eh, pada akhirnya kan Bapak Anggi ini mendapat solusi ya dari Ya. masalah-masalah tersebut ya. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya komitmen saya ya saya akan, jika ini berhasil ya akan saya terus laksanakan untuk anak didik saya. Ketika rencana ini tidak berhasil atau ada hambatan ya mungkin saya akan gunakan cara alternatif tadi Pak, menggunakan konsekuensi tadi gitu Pak, yang akan saya gunakan. Baik, Pak Anggi, eh, apakah ada yang ingin diceritakan lagi nih? Ya, sudah cukup Pak Alfi. Terima kasih Pak Alfi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama mengajar, dan saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Alfi, dan Tidak, Pak, tidak mengganggu dan sama sekali. kalau saya butuh apa-apa lagi ya Pak Alfi jangan bosan dengar keluh kesah saya Pak. Siap, Bapak, jika Ya, membutuhkan saya segera menghubungi saya saja. Saya siap kapan saja untuk mendengarkan cerita-cerita Pak Anggi ya. Dan ya, semoga semuanya masalah-masalah Pak Anggi yang sudah dipaparkan tadi dapat terselesaikan dengan komitmen dan strategi-strategi yang tadi kita sudah diskusikan ya Pak Anggi ya. ya. Baik, terima kasih Pak Alfi atas waktunya. Saya akhiri ya Pak Alfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.